Halo semua, terima kasih sudah mampir lagi di saya punya channel. Hari ini saya film dari luar, dari halaman di samping saya punya apartemen. Karena matahari agak bagus begini, sebenarnya cuma 10 derajat saja, tapi cukup hangat begitu. Tapi kalau ada angin sedikit, agak sedikit dingin ya, tapi macam bagus begitu. Jadi saya film di luar saja. Hari ini saya mau membicarakan tentang perbedaan kulit kepala yang kering dengan ketombe, supaya kita bisa memahami tentang masalah yang cukup umum ya, yang bisa pada umumnya kita alami dengan punya kulit kepala dan rambut, supaya mudah-mudahan saya bagi-bagi pengetahuan ini supaya kamu juga bisa tahu apa perbedaan tentang kulit kepala yang kering dan ketombe, supaya bisa mengatasi dengan sebaiknya begitu. Karena kalau tahu sebabnya, jadi bisa mengatasi masalahnya dengan baik. Oke, mari tonton video saya. Oke, so apa itu kenapa kulit kepala kering? Oke, jadi sama seperti kita punya kulit kepala, kulit di seluruh tubuh. Setiap bulan dia mengalami perubahan, pergantian untuk menjadi membuat kulit yang baru begitu. Dan seperti kulit di seluruh tubuh, kalau kulit badan juga kering, itu juga akan mengakibatkan gatal-gatal gitu dan bikin kulit macam abu begitu. Nah, itu juga sama yang terjadi dengan di kulit kepala. Jadi seperti yang dihitung punya kulit tubuh, kalau umpamanya dari cuaca, terus dari makanan yang kita makan, atau dari tidak minum banyak air gitu kan, menjadi mengakibatkan kita punya kulit menjadi kering. Dan hal ini yang sama terjadi juga dengan yang di kita punya kulit kepala. Jadi waktu kulit kepala kering, mulai gatal-gatal, terus waktu garu-garu begitu, terus ada macam kulit yang macam ampas begitu, itu kita punya kulit yang mati, yang dia mulai terlepas begitu. Jadi kalau kita punya kulit kepala tidak kering, hal ini dia terjadi juga tapi tidak kelihatan. Jadi sama seperti kita punya kulit yang di seluruh badan, kalau macam kulit badan kering begitu baru kelihatan abu, kita garu-garu begitu toh, baru macam ada macam daki-daki begitu. Itu sama saja, sama sudah dengan yang terjadi di kita punya kulit kepala gitu. Ada burung satu di atas ini yang dia ada, kamu dengar? Dia bawa penyanyi-penyanyi sedikit ini. Oke, saya ganti sap tangan dulu ya karena sap tangan capek. Oke, jadi waktu kita garu-garu kita punya kulit kepala, karena kulit kepala gatal, terus macam ampas yang jatuh keluar begitu dari kulit kepala, karena ini kulit mati yang terlepas. Ini proses yang normal saja, tetapi kita pikir itu ketombe. Jadi akhirnya kita pikir ini, aduh pakai apa begitu untuk kasih hilang ketombe ini. Padahal kuncinya ini hanya untuk kasih jaga supaya kulit kepala tidak kering. Kalau kulit kepala tetap lembab dan tidak kering, nanti tidak akan mengalami keadaan gatal-gatal, terus tidak akan mengalami kepala ampas begitu. Karena sama seperti kalau kamu punya badan yang kamu pakai hand body lotion, kasih pasti bahwa kulit macam kulit tangan, kulit kaki tetap lembab. Kamu tidak pernah lihat kulit abu tuh, kaki abu, tangan abu begitu. Itu sama juga dengan di kulit kepala. Jadi kalau tetap jaga kulit kepala untuk tetap lembab dan tidak kering, nanti tidak akan mengalami masalah dengan gatal-gatal dan kepala ampas. Jadi pikir bahwa ini macam ketombe, padahal ini bukan ketombe. Karena masalah dengan kulit kepala yang kering bukan saja ini macam ampas dan ketombe ini, tapi dia bisa bikin rambut jadi putus-putus begitu, rambut tidak subur kalau kulit kepala kering gitu. Jadi bisa bayangkan saja seperti macam tanaman yang kita tanam gitu, kalau dia punya tanah kering, nanti tanaman dia tumbuh tapi dia tumbuh terbaik, dia tumbuh tidak seperti macam dia punya full potensial, itu bisa nikmati gitu. Jadi kalau kita tetap membuat tanahnya tetap lembab dan bagus begitu, tidak kering, maka tanaman itu dia akan tumbuh dengan bagus dan dia akan berbunga juga dengan bagus. Dan itulah yang biasanya saya pikir saya punya rambut itu seperti begitu.
Jadi saya punya kulit kepala itu macam tanah, jadi saya harus jaga supaya tetap tidak kering, supaya saya punya rambut dia suka dan dia bisa tumbuh dengan baik dan bisa menjadi bagus dan subur begitu. Oke, selanjutnya mari kita bicarakan tentang apa itu ketombe dan kenapa kata ketombe, dan juga bagaimana untuk mengatasi supaya menghindarilah gitu, supaya tidak dapat ketombe. Oke? Oke, jadi dengan ketombe, ketombe itu sebenarnya dia disebabkan karena overproduction of fungus. Jadi ada natural fungus. Fungus itu macam jamur-jamur yang sebenarnya dia naturalnya ada di kita punya kulit kepala. Tapi yang dia pada kulit kepala yang berketombe itu biasanya overproduction, atau jamur-jamur ini dia tumbuh terlalu cepat sekali, dia tumbuh terlalu banyak sekali, dan dia membuat dia menstimulasikan dia merangsang pertumbuhan sel-sel kulit yang untuk perbaharui kulit yang baru itu terlalu cepat. Jadi kalau bagi yang kita yang tidak mengalami masalah itu, tong punya kulit nih, dia punya yang tadi saya bilang macam dia berganti begitu setiap bulan, prosesnya seperti begitu, pelan-pelan saja toh. Tapi kalau yang bagi yang biasa dapat ketombe, ini jamur yang ada di kulit kepala ini, dia merangsang pertumbuhan kulit yang baru itu terlalu cepat. Jadi dengan demikian kulit yang masih ada, yang dia sebenarnya belum selesai untuk ganti, dia harus cepat-cepat mau ganti begitu. Jadi macam tambah bertubi-tubi begitulah, bertubi-tubi itu perubahan kulit untuk perubahan kulit baru. Makanya itu dia menjadi seperti macam lapisan-lapisan begitu, yang akhirnya kalau terlepas itu dia macam agak besar-besar begitu. Jadi kalau banding dengan rambut yang mbak ampas begitu, yang tong pikir kayak ketombe itu dia kecil-kecil saja ya, macam mbak ampas-ampas saja. Tapi kalau ketombe dia tuh sebenarnya macam kulit gitu, kulit-kulit yang terlepas dari kulit kepala. Ini yang biasanya masalahnya seperti itu. Jadi bukan karena kulit kepala kering, tapi ini overproduction dari kelenjar yang untuk memperbaharui kulit yang baru begitu. Dan ini sebenarnya menurut saintis mereka masih belum bisa tahu kenapa ini masalahnya seperti begini. Jadi solusinya supaya untuk jaga supaya kulit kepala tetap bersih begitu. Overproduction dari pertumbuhan kulit itu terlalu cepat, ditambah dengan kalau kulit kepala tidak bersih, ini yang maka akan menjadi sangat-sangat masalah gitu. Ini akan menjadi sangat-sangat masalah bagi individu yang punya masalah seperti begini di kulit kepala gitu. Jadi itu biasa juga karena pertumbuhan hormon, bukan pertumbuhan hormon, juga karena mungkin perkembangan hormon begitu, bukan perkembangan hormon, dan juga mungkin karena perubahan hormon gitu, seperti waktu masih remaja yang mengalami perubahan hormon, maka kelenjar minyak begitu yang ada di bawah kulit itu dia macam semangat sekali untuk memproduksi minyak begitu, makanya macam kulit berminyak, ada jerawat seperti begitu. Jadi sama juga dengan yang terjadi di kulit kepala. Jadi dengan adanya jamur-jamur yang ada di kulit kepala itu, dia bikin tambah kelenjar berminyak untuk tumbuh, macam produksi terlalu banyak minyak dan produksi terlalu cepat untuk pertumbuhan kulit yang baru. Dan inilah yang masalahnya menjadi ketombe begitu. Jadi saya pikir masalah yang pada umumnya kita punya ini adalah sebenarnya kulit kepala yang kering, itu saja, bukan ketombe. Kalau ketombe itu nanti terlalu besar-besar sekali flakes atau kulit kepala yang talapas-talapas dan tagai-tagai di rambut begitu. Dan kebanyakan itu juga karena perubahan hormon yang terjadi, dan juga mungkin karena ada itu macam dari dalam tubuh begitu masalahnya. Sedangkan yang untuk kulit kepala yang kering, yang mungkin kita garu-garu terus macam mbak ampas begitu, bertong pikir itu ketombe, itu yang saya pikir pada umumnya itu yang kita alami, ya mungkin kita pikir bahwa kita ada punya ketombe gitu.
Jadi yang sudah saya pelajari dan yang saya sudah terapkan, kan saya pernah rambut sendiri, ini rambut baru habis cuci, terus mulai kering ini, nanti sebentar masuk ke rumah lagi, saya kasih saya punya ramuan yang saya bikin ini, kamu sudah lihat ada di saya punya video yang sebelumnya, ramuan yang saya pakai untuk kasih saya punya kulit kepala tetap lembab dan tidak kering, jadi saya pakai macam pokoknya kalau saya rasa kulit kepala mulai kering, sebelum kering saya harus atasi seperti begitu. Saya semprot di saya punya kulit kepala, itu campuran fenugreek water, jadi itu apa namanya, biji-biji fenugreek yang saya rendam. Hanya saya pakai lidah buaya juga, lendir lidah buaya, tapi karena sekarang sudah lockdown jadi saya belum bisa pergi ke pasar untuk beli lidah buaya, jadi saya hanya pakai fenugreek saja. Jadi biji-biji kelibat itu yang saya pakai. Kalau kamu tidak punya pakai ini, sebenarnya yang perlu dipakai itu air saja. Dan yang saya pelajari juga sekarang ini untuk menghindari kulit kepala gatal-gatal, ini juga saya baru dapat pengetahuan juga tentang daun kelor. Jadi kalau kamu yang bisa dapat daun kelor, pakai daun kelor saja untuk semprot di rambut, atau mungkin rebus dia punya air, baru ambil dia punya air itu untuk semprot di rambut juga. Saya pikir juga dengan memakai cuka apel itu juga bisa bagus sekali untuk menghindari gatal-gatal dan gatal-gatal di kulit kepala, karena dia menghindari jamur yang tadi saya bilang itu, overproduction untuk jamur yang ada di kepala. Dia hanya macam tumbuh banyak begitu kalau pH level di level pH di pH itu macam tingkat keasaman begitu di kulit kepala. Jadi cuka apel itu dia bagus sekali untuk menetralisasikannya. Jadi kalau campur dengan cuka apel, pakai untuk bilas, pakai untuk semprot di rambut begitu, di kulit kepala ya, bukan di rambut, dia akan bantu untuk menghindari kepala gatal-gatal gitu. Jadi tujuannya itu sebenarnya hanya untuk pastikan kulit kepala tidak kering, supaya semua masalah ini bisa dihindari, dan juga untuk menjaga supaya kulit kepala juga bersih begitu. Cuci rambut 1 minggu 1 kali, dan dalam jangka 1 minggu ke minggu yang ke depan, jaga supaya kulit kepala tetap lembab, supaya tidak mengalami masalah-masalah seperti ini begitu. Dan yang salah satu tips juga yang saya mau kasih tahu, coba cek di sampo yang kamu pakai, sampo yang ada sulfate ya, sulfat kalau tidak salah bahasa Indonesianya. Jadi sampo yang ada sulfat itu dia sifatnya tuh dia kasih bersih, macam bersih sekali, macam tarangkat segala sesuatu di kulit kepala, dia tarangkat akan semua. Jadi sebenarnya dia bagus untuk mau kasih bersih kulit kepala kalau umpamanya kita sudah pakai banyak produk-produk di rambut ya, macam minyak, terus krim, terus apa segala macam tuh taruh di kulit kepala, jadi kita mau kasih bersih itu dia bagus gitu. Tapi mama angin sekali. Tapi dia sebenarnya tidak bagus untuk kalau dipakai setiap minggu begitu. Jadi hindari untuk pakai sulfate sampo yang ada sulfate setiap minggu. Mungkin pakai 1 bulan 1 kali kah, atau 2 minggu 2 bulan 1 kali kah begitu bisa. Tapi kalau untuk yang rutin untuk cuci rambut begitu, jangan pakai sulfate sampo setiap minggu, karena dia sifatnya begitu. Dia punya busa-busa itu, yang bikin dia busa itu yang sebenarnya dikasih tarangkat, minyak-minyak alami yang ada di kita untuk kulit kepala nih, dikasih tarangkat semua. Makanya kalau minyak-minyak yang ada di yang alami di kita punya kulit kepala juga kan dibantu untuk bikin melembabkan kita punya kulit kepala ya. Jadi kalau tuh cuci cuci rambut dengan sampo yang ada sulfate tiap minggu, nanti dia dikasih tarangkatakan semua. Mungkin kan bisa perhatikan, macam kamu baru cuci rambut hari, let's say cuci rambut hari Minggu, hari Senin gini kulit kepala sudah gatal-gatal lagi. Jadi kamu pikir, saya baru cuci rambut kemarin, baru kenapa kulit kepala sudah gatal lagi nih, bagaimana? Itu karena seperti begitu, karena mungkin sampo itu dia ada sulfate samponya, jadi dia kasih tarangkat kulit kepala punya minyak-minyak alami itu membuat kulit kepala kering.
jadinya kepala jadi gatal-gatal begitu. Jadi harap informasi yang saya kasih tahu hari ini bisa bermanfaat, dan ini yang sudah saya pelajari dan saya sudah terapkan sehingga saya punya rambut dia mulai tumbuh bagus dan sehat, saya punya kulit kepala tetap bersih dan tidak kering, supaya tidak gatal-gatal gitu. Dan ya, itu yang saya bisa bagi-bagi untuk kamu semua, karena itu yang saya sudah pelajari. Jadi saya harap bisa bermanfaat untuk kamu semua. Kalau ada pertanyaan silakan tanya supaya saya bisa cari informasi lagi, supaya bagi-bagi dengan kamu semua, supaya tong semua piara tong rambut ini dengan baik. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah. Lebih baik kamu lihat ini yang hijau-hijau di belakang nih. Begini boleh. Itu tapi macam saya harus pegang ke atas sekali begini. Itu hari. Saya beribut sekali.